Abang, ini loh Neng yang dulu yang suka cengeng, yang dulu suka nangis, dan sekarang berprestasi. Ini saya sudah sekarang berprestasi. Saya terima kasih buat Papa yang sudah mendukung saya selama ini. Selamat datang di Mas Kuning Podcast. Perasaan Nesa sama Satria ada di Porprov 2021 kemarin tuh bagaimana? Senang. Senang. Terus Nesa bagaimana? Kalau saya kan senang dicampur sama gugup. Gugupnya kenapa? Kenapa gugup? Karena baru pertama kali tanding di ajang yang besar. Oke, pertama kali di ajang yang besar ikut di Porprov. Nah, di Porprov ini kan senior nih, sedangkan kalian masih kelas 1 SMP ya. Apa perasaan kalian ngelihat senior-senior lain di Porprov tahun 2021? Melihat mereka itu gemetar, gugup. Terus Nesa gimana? Kalau aku kan gemetar, gugup, sama pengen buktiin kalau aku tuh bisa ngelawan mereka. Oke. Terus bagaimana kalian untuk mengatasi gugup kalian pas tanding? Diajak bercanda-bercanda, ngobrol biar terbawa santuy, jangan tegang. Oke. Kalau Nesa? Dibawa ngobrol lah, misalnya ngobrol dengan teman sesama teman. Oke. Kalian tahu nggak, banyak loh dari pelatih-pelatih lain atau kabupaten lain yang bisa bilang mengejek kalian. Ini masih kecil, tapi kalian sudah membuktikan bahwa kalian dapat medali perak di kejuaraan ini. Ini adalah kejuaraan pertama kalian ya. Dari kelas 4 SD itu kan biasanya kan hobi kalian main. Kenapa kalian pengen ikut taekwondo? Terus apa respon orang tua kalian pertama kali ikut taekwondo? Kalau pertama saya, kata orang tua saya, serah kalau mau ikut. Tapi kalau ada apa-apa, jangan jangan ngadu-ngadu. Jangan salahkan orang tua, seperti itu ya. Kalau Nesa? Waktu itu pernah ngehalang, katanya jangan ikut-ikut, nanti takut sakit lah katanya. Nah, setelah sudah 3 tahun ya, dari kelas 4, 5, 6, 7. Sudah 3 tahun kalian ikut taekwondo, bagaimana respon orang tua kalian sekarang? Kalau sekarang malah senang, mendukung, bangga. Kalau Nesa? Bangga, terharu, dan juga mendukung. Oke, seperti itu. Nah, untuk bagi teman-teman yang lain, jadi usia itu tidak menjadi batasan kita untuk ikut taekwondo. Entah kita masih SD, masih TK, malah bahkan bagus untuk anak-anak SD atau TK itu ikut di kejuaraan taekwondo karena bisa melatih sedari dini. Seperti itu ya. Kita masuk ke Porprov lagi nih. Kita masuk ke Porprov. Kan ada 17 kabupaten yang kalian lawan. Kira-kira kabupaten mana yang menurut kalian ini tahun depan nih jadi saingan saya tuh? Kabupaten mana? Palembang. Palembang. Kalau Nesa? Sama Palembang. Alasannya kenapa kota Palembang jadi sasaran pertama kalian untuk balas dendam? Karena kami kalah oleh kota Palembang. Kota Palembang. Nesa? Iya. Di kalah di mana? Kalian ikut kategori apa? Pomsek kategori apa? Fair dan sama bergu. Kalau Nesa kan bergu putri ya. Dapat juara 2 juga. Kalah sama kabupaten mana? Banyuasin. Terus untuk fair kalian berdua? Palembang. Si Satria untuk regu putranya kalah oleh siapa? Palembang juga. Berarti Palembang itu adalah musuh terberat kalian yang akan kalian hadapi pada saat Porprov 2023 ya di Lahat ya. Oke, seperti itu. Tapi kan kalian tahu mereka itu kan senior. Sedangkan kalian junior. Apakah kalian ngerasa mampu nggak tanding sama mereka dan mengalahkan mereka? Mampu. Kenapa mampu? Karena kami pengen buktikan walaupun kami kecil, walaupun kami belum terlalu banyak punya pengalaman, kami pengen buktikan. Oke, Nesa? Ya, walaupun kami kecil-kecil gini kan kami masih bisa untuk melawan mereka. Oke, tapi jangan sekedar hanya melawan ya. Buktikan bahwa kita bisa menang, seperti itu. Nah, kan Nesa sama Satria itu sudah sampai sekarang nih, sudah sampai di Porprov. Kira-kira cita-cita kalian berdua itu pengen sampai mana di taekwondo? Sampai jadi anggota TNI. Kalau Nesa? Jadi anggota polisi. Anggota polisi. Itu adalah cita-cita kalian ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan menjadi menjadi kenyataan. Dan kalian bisa membanggakan orang tua kalian dari cabur taekwondo bisa sampai menjadi anggota kepolisian dan tentara, seperti itu ya.
Oke, Satria. Sabun pengen dengar ceritanya nih. Satria dulu kan adalah atlet Kyurigi ya ceritanya ya. Sekarang masuk ke Pomse. Apa yang Satria rasakan? Perbedaan apa yang Satria rasakan dari Kyurigi ke Pomse? Kalau Kyurigi itu latihannya sakit, nendang-nendang kan, resiko kalau cedera. Tapi kalau Pomse tidak, cuman seni, asalkan kita seimbang, bagus, tepat, pasti poinnya besar. Berarti latihannya nggak sakit? Enggak. Sama sekali Enggak. nggak sakit. Ah. Oke, kalau Nesa itu memang murni pure dari Pomse ya. Kira-kira ada pikiran atau kepengen Nesa pindah dari dari Pomse ke Kyurigi atau tidak mau pengen pindah? Waktu itu pengen pernah mau coba-coba, tapi rasanya nggak kepengen bener untuk pindah ke Kyurigi. Kenapa pengennya? Ngeliat Pengennya apa? karena ngelihat teman-teman tuh kan lagi kayak tarung sama lawannya, kayak seru ngelihatnya. Seru. Tapi tahu nggak pas tarung itu sakit? Enggak. Jadi masih pengen. Sampai sekarang hati tuh pengen masuk ke Kyurigi. Oke. Nah, untuk Satria sama Nesa, kira-kira ini kan medali untuk kesekian kalinya ya. Tapi di event Porprov, event resmi itu kalian ini pertama kali. Di rumah sudah berapa dapat medali? Satria? Sekitar 7-8 lah. 7 sampai 8 medali. Kalau Nesa? 4 sampai 5. 4 sampai 5. Kalau Satria itu Kyurigi kebanyakan ya. Kyurigi kebanyakan, terus selebihnya Pomse. Kalau Nesa Pomse semua. Semua. Oke, Pomse semua. Dari Nesa sama Satria dari kelas 4 SD sampai dengan sekarang kelas 1 SMP kalian ikut di taekwondo. Kira-kira ada masalah di sekolah atau bagaimana? Kalau masalah di sekolah tidak ada. Tidak ada. Sekolah mendukung. Kalau Nesa gimana? Ya, sekolahnya mendukung. Sekolahnya mendukung penuh ya. Jadi bagi anak-anak atau adik-adik di rumah yang berprestasi, jangan takut masalah sekolah dan keluarga, karena kita membela kabupaten, membela sekolah, dan membela keluarga. Jadi istilahnya membaguskan nama keluarga. Untuk Nesa sama Satria, kira-kira menurut kalian siapa yang paling berjasa di taekwondo yang bisa membesarkan nama kalian sampai sekarang? Sabum Angga sama Sabum Listina. Nesa? Sabum Erlangga sama Sabum Listina. Alasannya? Karena Sabum Angga yang mendidik kami dari nol sampai sekarang. Kalau tanpa Sabum Angga sama Sabum Listina tidak bisa begini. Nesa? Ya, karena kan Sabum Erlangga sama Sabum Listina sudah mendidik kami dari nol sampai sekarang. Kira-kira si Satria sempat kepikiran nggak bakalan akan berpasangan dengan Nesa waktu dulu masih Kyurigi? Belum. Atau waktu Kyurigi dulu Satria pernah kepikiran nggak pengen pindah ke Pomse? Kalau dulu pernah. Pernah pengen kepikiran pengen pindah ke Pomse. Kenapa nggak jadi waktu itu? Pas kejuaraan di MOX Palembang, ngelihat tanding Pomse itu kayak mudah. Jadi saya pengen ikut. Pengen ikut seperti itu. Tapi kenapa sampai sekarang dari Kyurigi Satria pindah ke Pomse? Ceritanya kenapa di Porprov ini Satria di Pomse? Karena di Porprov ini kalau Kyurigi kan pertama tinggi badan tidak masuk. Sama itu juga lawannya kan para senior. Kalau Pomse kan mau kecil mau tinggi nggak ada masalah. Oh, seperti itu ya. Tapi mental gimana mental? Nesa mental gimana? Ngelihat senior main tanding gerakannya bagus, tuh gimana mental kalian? Nesa gimana? Kalau aku mentalnya aman. Aku pengen buktiin lah kalau aku nih kan badanku walaupun kecil aku bisa buktikan bahwa aku bisa. Oke. Satria? Aman, tapi kalau melihat senior main, aku tidak pengen untuk melihat mereka. Kenapa? Karena nanti bikin kita goyang kalau ketemu. gugup gitu ya. Nah, misal Satria nggak sengaja ngelihat senior main terus mainnya bagus. Cara Satria memulihkan mental Satria gimana? Ngobrol, bercanda, ketawa, biar tidak terlalu tegang. Oke, seperti itu. Kira-kira Satria sama Nesa ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita yang pengen ikut taekwondo, terus umurnya masih kecil, nggak percaya diri ingin ikut taekwondo?
Coba kalian kasih motivasi, Satria. Kalau buat teman-teman yang seumuran kami, jangan takut untuk mencoba apapun itu, lebih baik mencoba. Kalau Nesa? Buat teman-teman yang seumuran dengan kami, ayo kalau mau ikut taekwondo silakan, jangan takut untuk mencoba karena lebih baik mencoba. Karena dicoba dulu, seperti itu ya. Dicoba dulu baru tahu hasilnya. Seperti ini kan kita kalau nggak coba, ya Nesa sama Satria mungkin masih main-main di luar sana. Nah sekarang Satria sama Nesa malah berprestasi seperti itu kan. Oke, kira-kira Nesa sama Satria planning ke depan seperti apa? Pengen rencana ke depan mau ikut kejuaraan apa? Kejuaraan. Pengen ikut kejuaraan Popda atau bagaimana? Kalau untuk tahun depan itu Popda. Untuk Popda, seperti itu ya. Terus target di Popda dan Porprov tahun depan tuh apa? Target ini medalinya? Emas. Yakin? Yakin. Oke. Sekarang kira-kira kalian kan di karantina kan? Di karantina. Berapa bulan di karantina? 1 bulan. 1 bulan di karantina. Kira-kira ada cerita lucu atau cerita yang menegangkan? Cerita lucu. Ada. Ada. Apa ceritanya? Sama teman-teman itu kan lagi tidur itu ngorok, ketawa-ketawa, diganggu-gangguin. Kira-kira karantina itu menegangkan atau tidak enak atau enak? Enak. Kenapa enak? Karena tidak terlalu tegang, santai, sama bercanda-bercanda. Tapi banyak loh yang bilang bahwa karantina itu mengerikan, karantina itu menegangkan. Ambil Nesa. Gak apa, ambil aja. Banyak yang bilang loh, karantina itu menegangkan, karantina itu menakutkan. Kenapa kalian bilang menyenangkan? Karena bercanda-bercanda, diejek-ejekan sama teman-teman. Terus Nesa? Ya kalau sama teman-teman kan bisa kumpul bareng, bisa bercanda sama tertawa bareng, bisa tidur bareng. Saya pengen tahu respon orang-orang di desa kalian pada saat kalian pulang Porprov. Ada cerita lucu nggak? Misalkan si Satria pulang disambut oleh keluarga atau bagaimana? Satria coba ceritain. Kalau saya pulang disambut sama keluarga. Terus dikasih duit nggak? Dikasih duit. Itu enaknya ya. Kalau Nesa? Ya, disambut sama keluarga. Terus dari kakak atau ayu yang lain ngasih semangat seperti itu ya. Satria anak pertama atau anak keberapa Satria? Anak pertama. Kalau Nesa? Anak keempat. Anak keempat. Berarti respon kakak si Nesa bagaimana? Bangga, terharu, seneng lah ngelihat adiknya. Coba Nesa kasih tahu abangnya atau kakaknya yang ada di luar sana, ini loh saya bisa berprestasi berkat kalian. Coba Nesa ngomong, bebas ngomong apa aja buat kakaknya atau buat abangnya yang di ini, yang lagi nonton nanti. Abang, ini loh Neng yang dulu yang suka cengeng, yang dulu suka nangis, dan sekarang berprestasi. Berprestasi. Untuk kakak-kakaknya ada berapa kakaknya? 3. Ada 3. Coba yang lain gimana? Gak apa-apa, ngomong aja. Ini loh Neng yang dulu cengeng, sekarang sudah dewasa, sudah berprestasi. Coba ngomong. Ayu, ini Neng yang dulu yang suka minta uang jajan sama Ayu. Nah sekarang Neng berprestasi. Alhamdulillah. Satria kan ayahnya kerjanya jauh ya, sampai pas Satria tanding dibela-belain untuk ayahnya datang untuk nonton. Coba adakah pesan-pesan atau misalkan kalimat-kalimat untuk ayahnya atau untuk papanya di luar sana supaya semangat kerjanya, bahwa ini loh saya nih Pak sudah berprestasi. Coba ngomong dulu. Ini papa saya yang dulu ditinggal kerja. Ini saya sudah sekarang berprestasi. Saya terima kasih buat papa yang sudah mendukung saya selama ini. Oke. Perjuangan kalian masih panjang ya. Perjuangan kalian masih panjang. Kalian masih kelas 1 SMP, masih kelas 7, masih ada kelas-kelas yang lain, masih ada pengalaman lain. Jangan sampai kalian berhenti sampai di sini. Ya, masih ada keluarga yang pengen kalian banggakan, masih ada sabum yang pengen kalian banggakan, dan masih ada teman-teman yang pengen kalian banggakan. Seperti itu. Terus
terakhir pengen saya cerita ke kalian bahwa apa ya, tidak ada pelatih atau tidak ada orang tua yang istilahnya ingin menjerumuskan kalian. Jadi pelatih, orang tua itu semuanya pengen kalian tuh sukses. Pelatih sama orang tua itu adalah jalan untuk kalian sukses. Sekarang saya mau tanya, sudah tahu belum nanti Nesa kerja apa? Sudah besar nanti? Belum tahu kan? Satria? Belum tahu. Kita belum tahu nanti kerjanya apa. Yang akan menentukan adalah kalian sendiri. Kalian pengen jadi apa? Misal kata Nesa tadi pengen jadi polisi. Satu tujuan, ya udah polisi aja. Terus dikejar. Nah, Satria pengen jadi tentara. Sudah tentara itu aja. Terus dikejar karena sabem, orang tua sama teman-teman itu jalan untuk kalian. Ya, misalkan pengen di Olimpiade, ada jalan nggak? Oh, jalannya seperti ini, latihan dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dikatakan orang tua, pelatih, ayu, kakak, abang, itu dituruti. Seperti itu ya. Nah, buat teman-teman juga yang ada di rumah, kalau kalian ya umurnya sama seperti Nesa atau Satria, kalau pengen ikut taekwondo dipersilahkan. Karena taekwondo itu adalah olahraga bela diri, namun tidak begitu mengerikan yang seperti kalian pikirkan. Dan itu motivasi juga untuk kalian bahwa anak SMP ya bisa berprestasi juga seperti itu, sama seperti orang dewasa pada umumnya, seperti itu. Terima kasih Satria sama Nesa sudah datang di podcastnya Sabem ya, sudah nolong Sabem untuk menjadi motivasi untuk kalian yang ada di rumah ya. Tetap semangat ya. Terima kasih Satria. Oke teman-teman yang ada di rumah, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita agar channel kita makin berkembang. Tunggu podcast kita selanjutnya. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.